Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Rekreatif. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan kabar bahwa DPR RI tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Akan tetapi, rumah dinas DPR RI tersebut akan digantikan dengan tunjangan rumah. Kalian kesel nggak sih mendengar kebijakan seperti itu, yang dimana DPR RI itu sudah mendapatkan tunjangan yang sangat besar, ditambah lagi tunjangan rumah dinas. Jadi penghasilan DPR RI itu semakin membengkak ataupun semakin meningkat. Wah gila sih, nggak habis pikir bagaimana sih jalan dari pemikiran pemerintah kita di Indonesia ini. Yang katanya DPR adalah lembaga representatif dari masyarakat. Akan tetapi kenapa mereka memperkaya dirinya sendiri dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Alasan mengapa pemerintah mengganti rumah dinas DPR RI dengan tunjangan rumah, yaitu karena rumah dinas DPR RI sendiri itu sudah tidak layak untuk dihuni, ya karena plafonnya bocor lah, banyak tikus lah, dan lain-lain. Serta banyaknya komplain dan keluhan yang dilayangkan oleh DPR RI sebelumnya yang menghuni rumah dinas tersebut. Hal tersebut yang melatar belakangi pemerintah untuk mengubah rumah dinas menjadi tunjangan kepada DPR RI yang menjabat di periode kali ini. Hingga saat ini belum diketahui berapa tunjangan yang akan diberikan kepada setiap DPR. Akan tetapi, tentunya tunjangan tersebut berkisar antara 30 hingga 50 juta per bulannya. Ketua DPR RI periode sebelumnya, yaitu Puan Maharani, menyampaikan pendapatnya terkait pemberian tunjangan kepada DPR RI. Dia kan sebagai anggota kan setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain. Apabila negara menyetujui terkait pemberian tunjangan rumah kepada DPR RI, maka anggaran ataupun pendapatan serta gaji yang akan didapatkan oleh DPR RI akan terus meningkat. Karena tunjangan perumahan tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan, sehingga uang tunjangan tersebut bisa dipakai untuk beli apa saja oleh anggota DPR RI. Yang kita tahu bahwa setiap anggota DPR RI pasti sudah memiliki rumah dong, rumah masing-masing. Ya, walaupun tidak semua anggota DPR RI itu tidak berasal dari kota Jakarta. Sehingga anggota DPR RI yang berasal dari luar kota Jakarta itu harus merantau ke Jakarta untuk melaksanakan dinasnya. Seharusnya anggota DPR RI tersebut yang berasal dari luar Jakarta itu yang diprioritaskan untuk mendapatkan rumah dinas. Bukan semua anggota DPR RI itu harus mendapatkan tunjangan rumah dinas. Misalnya saja, DPR RI Indonesia itu memiliki 500-an anggota. Kita kalikan saja 50 juta, maka berapa ratus miliar atau triliun yang harus dikeluarkan oleh negara per bulannya untuk tunjangan rumah DPR RI. Kalaulah kita melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yang dimana kebanyakan atau mayoritas masyarakat Indonesia itu memiliki penghasilan menengah ke bawah, atau penghasilan yang sangat rendah, yang dimana mereka harus membaginya untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian harus membayar sekolah anak dan kebutuhan lainnya. Selain itu juga mereka harus menunaikan kewajiban sebagai warga Indonesia, yaitu membayar pajak. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh warga negara Indonesia yaitu tapera, yang dimana pemerintah sudah mewajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membayar tapera atau tabungan perumahan rakyat. Yang dimana kebijakan tapera tersebut sangat kontroversial dan tidak masuk akal. Masyarakat Indonesia yang sudah mengirit kebutuhan sehari-harinya, pengeluarannya, agar mereka bisa bertahan hidup hingga akhir bulan. Malah pemerintah tiba-tiba mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat aneh, yaitu memberikan tunjangan rumah kepada DPR RI. Ya, pejabat selalu dimanjakan dengan fasilitas yang sangat mewah, padahal uang tersebut itu berasal dari rakyat Indonesia. Tidak seharusnya pejabat itu mendapatkan fasilitas yang mewah, karena sejatinya pejabat adalah representatif dari masyarakat, yaitu sebagai tempat penampungan aspirasi masyarakat Indonesia. Kalau kebijakan ini disahkan, maka akan mengancam terkait APBN Indonesia. Apabila APBN Indonesia sudah sangat merosot ataupun menipis, maka pemerintah tiba-tiba akan mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat memeras masyarakat Indonesia. Kebijakannya itu tidak masuk akal. Ada pungutan-pungutan yang
yang beragam dan akan dibebankan oleh masyarakat Indonesia dan diwajibkan oleh masyarakat Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia tidak mau membayar pajak tersebut, maka akan diancam dengan sanksi yang sangat berat. Padahal kita membayar pajak itu bukan untuk memperkaya pejabat, apalagi menyumbang kepada pejabat. Akan tetapi kita membayar pajak itu untuk membangun fasilitas di negara Indonesia. Berbeda ataupun berbanding terbalik dengan DPR yang berada di negara Swedia, yang dimana DPR di negara Swedia itu tidak mendapatkan tunjangan apapun selain gaji pokok yang diterima oleh DPR di Swedia. Mobil dinas ataupun kendaraan dinas yang dimiliki oleh DPR Swedia itu hanya memiliki 3 saja, yang dimana satu kendaraan dinas tersebut akan digunakan oleh ketua untuk menjalankan tugas negaranya, kemudian kendaraan yang satunya lagi akan digunakan oleh wakil DPR Swedia, kemudian kendaraan yang ketiga atau kendaraan yang terakhir tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional kantor. Seorang anggota dari DPR Swedia itu mengatakan bahwa pejabat ataupun anggota DPR itu tidak pantas untuk mendapatkan fasilitas yang mewah, karena itu mereka sama dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat biasa. Yang membedakan adalah tanggung jawabnya, yang dimana DPR itu bertanggung jawab memberikan atau menampung aspirasi dari masyarakatnya dan menjalankan tugas negara lainnya. Sedangkan DPR di Indonesia boro-boro menjalankan tugas negara ataupun menjalankan mandat yang diberikan rakyat kepada DPR. Sidang saja banyak yang tidur, ataupun banyak yang bolos. Katanya DPR adalah lembaga representatif dari masyarakat Indonesia. Lantas mengapa DPR itu diagungkan atau dituhankan serta mendapatkan fasilitas yang sangat mewah? Padahal sejatinya mereka tidak. Semuanya yang mementingkan kepentingan rakyat. Ada juga yang mementingkan kepentingan pribadi, golongan, dan lain-lain. Seharusnya kebijakan pemberian tunjangan rumah kepada DPR RI itu harus ditolak. Kalau tidak akan menambah beban bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subrek channel ini agar channel ini semakin berkembang. Ini hanyalah opini dari diriku sendiri, yang dimana aku akan menyampaikan respon sosial yang terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.